Di video kali ini gue bakal ngasih tahu hal-hal apa aja yang bisa lu lakuin untuk ningkatin efisiensi kalian dalam bermain GBF di level 50 sampai level 100. Yang pertama, ambil kelas Dark Fencer. Si Dark Fencer itu kelas yang kitnya lumayan ngebantu banget buat yang baru-baru main karena ada debuff Miserable Mist yang bisa ngurangin 25% attack sama dev musuh. Gue tunjukin ya. Ini kelasnya. Ini debuffnya ini lumayan bagus nih. Jadi kayak nurunin attack sama dev sebesar 25% yang tadi gue ngomongin. Nah, si Dark Fencer ini dia kelasnya tier 3 nih. Jadi kalau lu pengen dapetin kelas tier 3, ya lu harus kelarin dulu nih kelas tier 1 sampai 2-nya. Tapi kelas apa aja yang harus lu naikin buat sampai Dark Fencer nih? Ada 3 kalau buat yang tier 1, yaitu Knight, Priest, sama Enhancer. Ini 3-3-nya udah kelar. Lu lanjut lagi ke yang kedua. Yang kedua lu tinggal ambil Sentinel sama Arcana Dweller. Sentinel sama Arcana Dweller udah level 20 apa udah level maksimal, lu langsung bisa ambil Dark Fencer. Yang kedua, skip main story. Skip main story ini minimal lu udah harus kelarin main story-nya chapter 1. Dan main story-nya yang gue sebut nih ya kayak gini nih. Kalau misalkan lu pencet quest nanti ditunjukinnya paling atas kayak gini nih. Dan ada tulisan mainnya. Nah ini artinya ini main quest nih. Main quest itu bisa di skip dari chapter 2. Dari chapter 2 sampai chapter 101. Kenapa gue bilang kita harus skip main story? Ini berguna banget buat ngebuka map-map yang nantinya ada raid yang kita butuhin buat ngembangin grid-grid kita dan upgrade damage kita lebih jauh lagi. Kalau kalian misalkan pengen banget nih perhatiin ceritanya, kalian bisa kok nanti ada namanya jurnal. Jurnal tuh kalau nggak salah di menu, habis itu ke information, habis itu langsung ke jurnal nih. Nah ini ditampil nih, ada story, main quest. Yang ketiga, kelarin side story. Side story ini banyak weapon-weapon yang SSR yang gampang banget didapetin dan gampang banget di uncap di level 100. Weapon-weapon ini bisa lu gunain buat jadi placeholder dulu sebelum lu ganti nanti ke grid yang lebih bagusnya lagi. Grid yang lebih sesuai sama referensi yang kalian lihat. Di sini gue bakal nekenin pada satu side story, bukan satu series. Namanya itu adalah What Makes the Sky Blue. Ada 3 sequel. Ini yang pertama, yang keduanya Paradise Lost, yang ketiganya Triple Zero. Setiap story ini kalian dapat rewardnya apa? Rewardnya tuh kayak weapon Bahamut Nova, khusus buat yang ini. Weapon Bahamut Nova tuh kayak tingkatin skill buat berbagai ras. Sebagai contoh aja nih, kalau lo ambil daggernya Bahamut Nova, berarti lo dapat attack up human. Itu yang pertama dari yang seri pertama ini. Di Paradise Lost lu bisa dapet summon ini kayak Demi Optimus. Demi Optimus itu apa? Demi Optimus itu kayak summon primal, jadi kayak Farunar, Hades, terus Zephyr dan kawan-kawannya, tapi itu bakal dikurangin sedikit karena namanya juga Demi, namanya juga cuman setengahnya doang. Itu satu. Atau enggak lu bisa tukar Sunlight Stone. Sunlight Stone ini gunanya buat nambahin uncap summon, khususnya yang SSR ya. Ini item bakal berguna banget nanti, tapi untuk video yang sekarang itu bakal tergantung sama pilihan kalian sendiri sih. Itu buat Paradise Lost. Yang ketiga ada Triple Zero. Di sini rewardnya kalau nggak salah itu weapon Bahamut Atma. Weapon Atma ini dia bakal ngeboost orang-orang yang pakai senjata tertentu gitu. Jadi misalkan kalau pedang Atma, ya udah lu ningkatin orang-orang yang pakai atau karakter yang pakai pedang gitu. Jadi gue saranin kelarin yang 3 ini dulu nih kalau bisa nih. Terus masukin weaponnya ke grid lu biar nambah POP. Yang keempat ambil weapon Seraph. Bukan weapon Seraph. Weapon Seraph itu ada di menu shop weapon series sama Seraphic Weapons. Nah, di sini gue saranin lu ambil semuanya aja kecuali yang Light Armor karena lu harus kelarin side story-nya yang tadi, yang Paradise Lost. Buat yang keempat elemen ini lumayan banget cuy. Soalnya weapon Seraph ini bisa langsung ditukar di level awal, dan weapon Seraph-nya ini secara simpelnya ngekaliin damage dari grid weapon lu. Gitu aja ya secara simpelnya ya. Kalau secara technicality-nya gue rada lupa sih. Cuma kalau nggak salah semua damage weapon yang udah dikalkulasiin sebelum masuk ke Seraph ya, kalau udah masuk Seraph itu bakal dikaliin lagi. Jadi multiplikatif kalau lu pakai weapon ini di dalam grid lu. Jadi damage lu dikali kalau nggak salah ditambahinnya sebesar 20%. Kalau SR setahu gue masih 10%. Yang kelima adalah atur grid dasar. Ini topik yang lumayan susah menurut gue karena banyak banget alternatif yang bisa lu pakai, yang bisa lu uji coba, yang bisa lu maksimalin, yang bisa lu min-maxin gitu. Tapi di sini gue saranin lu fokus ke satu LE aja dulu, dan gue saranin bikin grid weapon M1. Jadi buat kalian yang belum tahu M1 itu apa, M1 itu basically kependekan dari Magna 1. Magna ini kayak sebutan versi Jepangnya GBF, kalau kita nyebutnya Omega, kalau mereka nyebutnya Magna. Grid Magna ini basically grid Omega dari Tiamat Omega dan kawan-kawan. Jadi kita belum masuk ke gridnya Shiva,
dan kawan-kawan itu ya, belum. Dan di sini gue bakal tunjukin grid untuk setiap elemen yang bisa lu pakai. Tapi ini cuma jadi referensi doang ya. Kalau kalian emang udah punya pikiran ke depannya mau bikin grid apa, kalau kalian emang punya alternatif yang lebih bagus daripada grid yang kalian lihat sekarang ini, kalian bisa kok kayak grid itu. Karena tujuan akhir kita bukan di grid M1, melainkan nanti di grid M2. Yang keenam, kelarin Red Heart sama Extreme buat Omega. Untuk player baru sebenarnya nggak susah-susah banget kok nih. Quest-questnya tuh kayak gini doang nih. Ini questnya. Kalau lihat red, kita bisa ke sini. Ini udah red list. Nah, di sini ada standar. Yang maksud gua Red Heart sama Red Extreme tuh buat Omega dan kawan-kawan tuh kayak gini nih. Red bintang 1 sama red bintang 2. Gue cuma bilang hati-hati aja sama rate yang ini nih, rate yang belum gue buka nih di akun ini. Ini rate-nya namanya kalau nggak salah Luminiera Omega sama Celeste Omega. Kenapa? Karena buat yang para newbie, ini darahnya lumayan gede daripada keempat rate yang ini. Dan mereka ngebuff sama ngedebuff lu tuh lumayan parah. Jadi kalau lu kayak sekali pukul dong tuh langsung mati gitu. Yang ketujuh, ada co-op. Biasanya sih lu tinggal ke menu terus ke co-op. Yang maksud gue quest co-op ini, ya ini nih quest co-op. Ini lu kelarin aja secepat mungkin sampai lu dapat ke tier yang ekstra. Di sini lu bisa mainin sampai tier 5 kalau misalkan lu udah dapat 100 ya. Kalau lu masih level 50 berarti lu cuma bisa di tier 3 doang. Kenapa gue nyaranin lu co-op? Karena di co-op ini lu nyari bahan-bahan yang bisa lu dapetin buat uncap Seraphic Weapon lu, atau cari bahan replika buat bikin Class Champion Weapons. Class Champion Weapon itu apa? Nah, gue jelasin nanti di step selanjutnya. Tapi keep in mind, lu kelarin aja nggak apa-apa. Dan lu usahain bawa sepuh nih. Soalnya kalau gue inget di stage yang hard ini ada yang nyusahin cuy. Ada yang cuma lu kalau ngehit padahal damage lo udah lumayan nih, udah misalkan sekitar 30.000, tapi di monster ini dia cuma ngambil damage sekitar 30 doang cuy. Itu yang bikin males. Nah, jadi lebih baik di sini lu kayak minta co-op sama sepuh atau sama teman lu yang udah jago buat carry lu sampai extra sini, sampai Pandemonium ini. Nanti di Pandemonium ini baru bisa mulai tuh farming kayak distinction, replikanya, atau kayak bahan buat uncap Seraphic Weapon-nya. Lanjut lagi ke step yang ke-8, bikin Class Champion Weapons. Cara bikin Class Champion Weapons-nya gimana nih? Ya udah, lu tinggal ke menu, ke shop, terus ke weapon series, masuk Class Champion Weapons. Kegunaannya Class Champion Weapons ini buat ngebuka kelas tier 4 sama kelas tier ekstra. Nih, kalau lu lihat di party, classes, switch class. Di sini kan ada tier 4 sampai tier ekstra. Tier 4 sampai tier ekstra ini ngeharusin lu buat ngebuka minimal atau lu punya satu weapon CCW atau class champion weapons yang udah di-upgrade sampai full. Saran gue buat bikin CCW weapons-nya ini ada dua sih sebenarnya yang gue saranin. Yaitu di kelas ekstra lu buka nih ini Murakumo atau enggak Nebuchad. Murakumo sama Nebuchad ini nanti bakalan kepake khususnya buat yang Murakumo karena metanya sekarang lagi main kelas ini nih, Kengo ini turunan kelas X-nya si Samurai kalau nggak salah. Coba lihat ya, ini Samurai, ekstra satunya, ekstra duanya Kengo. Ya bener tuh. Dan yang kedua itu tadi kan gue saranin juga ada Nebuchad namanya. Ini Nebuchad lu upgrade, lu jadi weaponnya jadi kayak weaponnya si Rambo karena emang kelasnya kelas soldier. Ini bener-bener mirip kayak si Rambo dari yang pertama. Dan ini lumayan enak buat lu main kayak full auto gitu. Jadi lu nggak usah neken apa-apa, lu tinggal pencet auto langsung jalan. Ini turunannya tuh kalau nggak salah dari ini soldier dari mekanik kalau nggak salah. Oh bukan, Bang Slinger dari. Gue saranin lu bikin 2 weapon dulu itu aja. Jadi biar nggak makan waktu banyak buat bikin semua kelas ini weaponnya satu-satu. Enggak. Selanjutnya apalagi nih Bang? Gue udah kelarin daily raid, gue udah kelarin co-op, gue udah kelarin juga step-step bikin weaponnya. Gue juga udah kelarin bikin serap weaponnya. Terus apalagi Bang? Kalau lu masih di bawah level 100, ya udah lu nge-slam lagi aja. Sumpah cuy. Ini kontennya bakal ketutupan sampai level 100. Nah, by the way, kalau lu udah sampai level 80, lu bisa buka Bahamut. Bahamut ini rate yang mana, Bang? Nah, kalau lu buka nih, ini dia di bintang 5 di standard. Oh, yang ini. Nah, ini drop-dropannya kan lumayan nih. Udah ada Supreme Merit juga nih sama Champion Merit. Jadi gue bisa farming lebih banyak lagi. Cuma sekarang sepuh-sepuhnya lagi pada deben-deben yang mukulin Proto Bahamut. Jadi lu jangan heran kalau lu lihat para sepuh mukulin Red Proto Bahamut tuh dan tiba-tiba udah kelar gitu. Sebelum lu tuh ngedemek yang tinggi banget gitu. Udah sih itu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Gue mau nambahin satu hal penting, yaitu dengan buka mode Arcarum. Arcarum ini semacam Domion yang lumayan berguna untuk dimainin dari
dari awal karena dia tuh pakai tiket dan tiketnya ini cuma bisa didapetin satu per hari kalau nggak event. Di Arcarum ini bakal ada summon yang sifatnya kayak seraphic weapon dan stack akhirnya tuh lumayan gede. Jadi kalian bisa invest waktu bermain kalian di sini. Dan spoiler alert, ini juga bisa ngebuka karakter yang karakter ini lumayan berguna kalau lu dimasukin ke backline. Backline tuh kayak member party cadangan gitu yang 2 orang. Nah, cara buka Arcarum ini gimana bang? Cara bukanya, lu harus ke Pulau Amalthea dulu. Pulau Amalthea di Pantagrande. Dia ada di Pantagrande. Terus kita cari Amalthea Island. Terus kita cari yang chapter 65. Nah, di sini udah kembali kelihatan nih requestnya namanya Incoet Port. Ini lu kelarin aja nih sampai akhir. Nah, ini rate-nya udah selesai dan lumayan susah karena musuhnya tuh udah elemennya nggak ada, jadi tuh nggak ada weakness, jadi lumayan lama. Tapi nggak apa-apa, lu bisa pakai full elixir buat nge-heal party lu lagi. Yang penting ini kelar aja dulu. Mau pakai party apapun juga bisa lu. Langsung kita buka. Questnya udah kelar dan kita udah ngebuka Arcarum. Nah, lihat Arcarumnya di mana? Kita langsung ke home. Udah ada Arcarum The World Beyond. Saran gue sih, lu kelarin aja nggak? Dan normal ya. Di Arcarum tuh ada 3 difficulty. Ada normal, ada hard, sama extreme. Nah, di sini lu bakal kasih tutorialnya. Di sini ada normal, hard, sama extreme. Gue saranin lu cepet-cepet langsung ke extreme. Tapi perjalanan dari normal ke hard aja ini udah lumayan susah menurut gue. Jadi nggak apa-apa nge-stay di normal aja dulu. Sampai kalau grid udah bener, lu mungkin bisa coba-coba ke hard, baru nanti ke extreme. Nah, kayak gini tampilannya kira-kira kalau udah kelarin tutorialnya. Ada tiga stages, nanti bakal gue jelasin lagi di video selanjutnya. Karena videonya udah lumayan panjang, jadi bakal gue stop sampai sini aja, sampai buka Arcarumnya aja. Oke, itu dulu video penjelasan dari gue soal hal-hal apa aja yang bisa lu lakuin dari level 50 sampai 100 buat ningkatin efisiensi kalian dalam bermain GBF. Sekian.